Udara cerah dan segar sekali. Tidak ada awan dan badan Berham juga terasa sehat setelah tidur pulas semalam. Kalau udara yang merupakan salah satu ciptaan Tuhan saja bisa menyegarkan badan kita, apalagi firman Tuhan bisa menyegarkan jiwa manusia. Kiranya firman Tuhan yang hidup bisa menyegarkan dan meneguhkan iman rekan BDKA yang Berham kasihi. Walau yang disajikan kali ini adalah cerita tragis tentang kematian beberapa orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan korban persembahan mereka. Ternyata dalam cerita menyeramkan ini tetap ada anugerah Allah yang dicurahkan buat umatnya. Sangat mengerikan. Apa sih yang menyebabkan kematian ini? Ada beberapa pendapat, tapi kita perhatikan saja bijaksana Tuhan serta kelimpahan anugerahnya di balik semuanya itu. Mari teman-teman kita sambut sabdanya yang penting ini. Ya, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa lagi. Bapak senang melihat kalian tetap tekun, tetap setia, tidak menyerah untuk membaca Alkitab, sekalipun mungkin sulit, tapi mau belajar terus ya. Hari ini tema kita adalah dosa bersama. Diambil dari Lukas 13 ayat 51 hingga 42. Kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan diri kami Tuhan, agar Engkau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menerangi pikiran kami ketika membaca firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada satu kali disebutkan di dalam Alkitab firman Tuhan bahwa ada beberapa orang datang kepada Tuhan Yesus dan memberitahukan mereka bahwa Pilatus, gubernur Romawi yang memerintah di Yudea saat itu, telah menghukum mati sekelompok orang-orang Galilea di halaman Bait Allah ketika orang-orang itu sedang mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kita tahu bahwa orang Yahudi sering datang ke Bait Allah minimal 2 kali dalam setahun, dan mereka mempersembahkan berbagai hewan korban untuk penghapusan dosa, dipersembahkan kepada Allah. Tetapi ketika mereka melakukan ritual agamanya mereka, datanglah perintah dari Pontius Pilatus untuk membunuh mereka, ya. Dan setelah dibunuh, kemudian mereka menyuruh mencampur darah orang-orang yang dibunuh tersebut dengan darah hewan-hewan kurban. Anak-anak, kedengaran seram bukan ya? Seram sekali nih. Ya, itulah kekejian yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi waktu itu. Dan sudah bertahun-tahun orang Israel itu dijajah oleh kerajaan Roma. Kerajaan Roma itu sangat kuat sekali dengan kaisar-kaisarnya yang kuat dan tentunya juga kejam. Tetapi orang Yahudi berada di dalam kuasa orang-orang Romawi. Dan mereka menjadi budak jajahan Romawi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, orang-orang Israel menjadi sangat kaget sekali melihat darah orang-orang Galilea tersebut dicampurkan dengan darah hewan kurban. Nah, kemudian mereka datang kepada Tuhan Yesus, anak-anak. Ya, bertanya tentang pendapat Yesus terhadap apa yang dialami oleh orang-orang Galilea itu, apa yang terjadi pada diri mereka. Dan Yesus memberikan pendapatnya bahwa nasib orang Galilea itu tidak menunjukkan dosanya lebih besar dari orang Galilea lainnya, bahkan orang-orang Israel lainnya. Yesus mengingatkan perlunya mereka bertobat agar tidak binasa
dengan cara yang demikian. Mungkin ada yang beranggapan pada waktu itu anak-anak bahwa orang yang mati dengan cara yang sadis, yang kejam itu ada kesalahan, ada dosa. Dan Allah menghukum mereka menjadi binasa dengan cara yang menyeramkan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa jenis kematian tidak menentukan dari seberapa dosa-dosa mereka. Semua orang akan binasa, semua orang akan mati. Yang dosanya sangat banyak, yang dosanya sedikit, sama semua akan mati. Tidak peduli dengan cara yang sadis atau dengan cara yang normal, maka semua orang akan mengalami kematian jikalau tidak mau percaya kepada Allah secara sungguh-sungguh. Amin. Entah yang cara matinya ringan karena sakit misalnya, atau yang matinya dengan cara yang sadis, disiksa, dianiaya, seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi, itu adalah hanyalah bentuk dari kematian anak-anak. Tetapi yang membuat seseorang selamat itu bukan dari kematian itu sendiri, tetapi dari iman percaya kepada Allah. Jadi anak-anak jangan berpikir terlalu jauh ya, bahwa orang yang mati dengan cara yang tersiksa ya, misalnya dia harus ada di pembaringan di rumah sakit sampai berbulan-bulan oleh karena menderita sakit yang sangat berat, itu berarti itu orang adalah orang yang dihukum oleh Allah. Tetapi orang yang meninggal dengan cara yang cepat langsung seketika, itu berarti orang itu tidak dihukum oleh Allah. Atau orang yang mati tertabrak mobil ya, itu orang yang dihukum oleh Allah. Tetapi orang yang tidak tertabrak mobil berarti dia tidak dihukum oleh Allah. Semua apapun jenis kematian itu sama anak-anak. Semua akan menuju kepada kebinasaan jikalau mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Karena itu, pertobatan itu penting. Sebelum kita menghadap Tuhan Allah. Sebelum kita dipanggil oleh Tuhan Allah. Ada orang yang umurnya bisa panjang sampai 90 tahun, 95 tahun anak-anak. Tetapi dia tidak pernah bertobat. Dia seorang ateis, dia seorang hidup di dalam dosa. Dia tidak bertobat, tetapi dia bisa berumur panjang. Tetapi ada orang yang begitu baik, yang begitu saleh, umur 40 tahun dia sudah mengalami kematian, meninggal. Dia tidak lama hidup, tapi dia mau percaya kepada Tuhan. Orang itu diselamatkan. Nah anak-anak, biarlah kita harus yakin dengan keselamatan kita sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Karena itu pertobatan menjadi penting. Biarlah kalian menjadi anak-anak yang bertobat sungguh-sungguh, dekat dengan Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami diajar untuk bertobat dengan sungguh-sungguh Tuhan, agar kami tidak mengalami kematian kekal. Bahkan kematian yang tragis, yang sadis, yang tidak kami kehendaki. Apapun jenis kematian itu sama ya Tuhan, namun jiwa kami dapat diselamatkan. Kiranya Engkau menolong kami, memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, sadar nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat baik? Loh, kok bisa mah? Ini kan cerita yang mengerikan. Coba perhatikan dengan cerita ini. Kristus menyerukan pertobatan. Ia mengakhiri setiap kisah dengan perkataan yang menggugah hati. Apa tuh? Jikalau tidak bertobat,
kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Berarti hal ini menunjukkan bahwa kita semua pantas binasa seperti mereka. Ingat-ingatlah, seandainya kita diperlakukan menurut kesalahan yang kita lakukan terhadap segala yang dikuduskan, maka pasti akan mengalami nasib yang sama. Jadi berarti Birham dan teman-teman harus memeriksa diri dan bersandar pada karya penebusan Kristus yang bekerja secara penuh dalam hidup kita. Anak-anak, walau dunia sudah rusak oleh dosa, tapi bersyukurlah karena Allah memerintah secara berdaulat yang akan membebaskan kita dari kutuk dosa. Semakin meyakinkan firman-Nya, yang besok lanjut ke Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Salam.